bersama pula Ibu Aminah SPDI selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Yatimah SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Yatimah. Pagi Bu Nera. Bu Yatimah lagi sibuk nggak ya? Enggak. Oke, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Boleh. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Yatimah. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Yatimah nanti dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bu Yatimah yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya. Nah, di sini nanti Bu Yatimah dapat bercerita, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Oke, nah di sini praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Bu Yatimah dalam melakukan pembelajaran esok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, Bu Yatimah pengen gimana Bu? Jadi yang Bu Yatimah harapkan itu seperti apa? Yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Bu Hera maupun sebaliknya. Setelah itu saya juga harapkan arahan dari Bu Hera untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke Bu, jadi yang Bu Yatimah harapkan untuk saling berbagi informasi kita, saling berbagi sharing juga ya Bu ya terkait pembelajaran yang akan Bu Yatimah lakukan besok. Oke, jadi semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Semoga juga nanti Bu Yatimah tidak merasa terbebani juga dengan adanya kegiatan observasi ini ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu besok Bu Yatimah mau mengambil materi apa Bu? Besok saya akan melakukan pembelajaran matematika, materinya tentang keliling lingkaran. Nah, kalau boleh saya tahu besok Bu Yatimah tujuannya pembelajarannya seperti apa Bu kira-kira? Untuk besok tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Oke, menyelesaikan masalah dari keliling lingkarannya Bu. Ibu sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yat lakukan. Nah, apa saja kira-kira persiapan yang sudah Bu Yat lakukan sampai hari ini? Ya, persiapan untuk pembelajaran besok saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, baik itu RPP maupun media maupun LKPD ataupun evaluasinya. Di sini tentunya ada beberapa materi yang Ibu kesulitan dalam menyampaikan ya, dan siswa itu sulit menangkap. Nah, di sini berkaitan dengan apa Bu ya? Dalam pembelajaran matematika ini kan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ya Bu Hera ya, ada yang gampang sekali menangkap pelajaran matematika, ada yang menganggapnya mudah ataupun sebaliknya, ada yang menganggapnya sulit, sehingga siswa tersebut itu susah untuk menangkap pembelajaran matematika tersebut Bu. Oke, jadi ya Bu ya sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa juga ya Bu. Di sini saya sudah melihat antara lain ada siswa yang keterampilan menangkap pembelajarannya bagus, ada yang sedang-sedang saja, kemudian ada juga yang kurang gitu ya Bu. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini tentunya Bu Yat sudah punya strategi atau model pembelajaran Bu Yat, atau metode pembelajaran yang akan Bu Yat gunakan. Terkait dengan itu keliling lingkaran tadi, coba Bu Yat bisa ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Yat lakukan besok. Ya, baik Bu Yat. Sehubungan murid saya itu beragam dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Bu Yat, untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat maupun yang sedang ataupun yang kurang
Nah, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran maupun media konkret, baik itu berupa tutup botol ataupun tutup gelas. Nanti saya juga menyiapkan piring atau sebaliknya atau sebagainya. Kemudian saya menyiapkan lembar kerja. Nanti saya buat kelompok dua saya siapkan nanti siswa yang sudah lebih paham, lebih cepat dalam pembelajaran matematika. Saya berikan lembar kerjanya itu yang mendatang bagi siswa tersebut yang menghitungnya, terutama Bu Hera. Untuk yang siswa dengan sedang atau kurang itu nanti saya mudah, yaitu LKPD-nya. Ya, saya buat yang simpel saja, begitu Bu Hera. Bagus sekali ya Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu ya, ini tadi sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya yang akan digunakan menyesuaikan dalam kebutuhan siswa. Berarti Bu Yat nanti sudah menghitung juga ya Bu sebelumnya diameter dari masing-masing benda yang akan digunakan. Oke, bagus sekali Bu. Jadi nanti ada beberapa siswa yang mendapat tergolong yang sulit ya Bu ya. Siswa yang sulit memahaminya, kemudian di sini juga saya melihat tadi ada siswa yang sedang-sedang saja ya Bu ya. Kemudian Bu Yat ini sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Bu Yat sudah memunculkan apa itu namanya pembelajaran terdiferensiasi ya Bu Yat. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu. Nah, di sini kan saya melihat bahwa alat peraga yang digunakan ini nanti siswa hitung sendiri ya Bu. Nah, bantuan seperti apa yang akan Bu Yat berikan terkait dengan cara menghitung? Kadang-kadang kan ada siswa yang menghitung itu meleset ya Bu ya, jadi tidak pas di tengah-tengah, atau itu kan akan mempengaruhi diameter juga ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Yat akan memberikan bantuan seperti apa Bu? Ya, begini ya Bu Hera ya. Yang pastinya saya akan mengawasi anak-anak. Kalau menghitungnya kita harus menggunakan penggaris. Kadang penggaris anak itu kan angkanya ada yang sudah hilang atau penggarisnya itu leot-leot, itu juga kan berpengaruh Bu. Ya, nah di situ saya nanti akan berkeliling mengawasi bagaimana cara anak itu menghitung, dan menghitung itu harus dari nol. Kadang anak kan ada yang bertanya, Bu Guru ini menghitungnya dari nol apa dari angka 1 kan gitu, dan seperti itu kebanyakan. Nah, disitu saya akan mengarahkan siswa bahkan ikut disuruh menghitung itu dari nol bukan dari angka 1. Kemudian saya akan mengarahkan nanti disitu ada diameternya. Diameter itu harus dihitung di tengah bukan di atas ya, dan jangan sampai melenceng, harus benar-benar di tengah. Terkait
Bu Hera, bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas gitu, supaya anak itu dapat menangkapnya lebih gampang dan tertanam dalam siswa itu lama. Ya biasanya pembelajaran yang menarik, pembelajaran dengan benda konkret ataupun itu kan bisa membantu pembelajaran bermakna ya Bu. Nah, kemudian dalam pengembangan sosial emosionalnya di sini kan beragam siswa, karena matematika itu sendiri ada yang pandangannya tersendiri kalau matematika itu ya, sehingga ada beberapa siswa Bu Hera itu ya yang kesulitan, matematika itu sulit sehingga kadang emosional saya itu kan naik turun. Di sini saya akan belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional, mengontrol emosional saya, begitu Bu Hera. Oke, jadi yang saya tangkap di sini Bu ya, ingin yang pertama tadi mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu ya, terkait dengan kompetensi emosional. Berarti kompetensi profesional pedagogik seperti itu ya Bu ya. Oke, kemudian yang kedua Bu ya juga ingin mengembangkan berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa. Itu karena memang terkadang betul ya Bu ya, kita terpancing emosinya. Ya, apabila ada siswa yang sudah dijelaskan kenapa tidak paham gitu ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu ya. Nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang akan ditingkatkan itu pasti ada strategi dari Bu ya. Bagaimana strategi dari dalam diri Buyat dalam mencapai kompetensi itu, contohnya seperti apa? Bisa Buyat jelaskan? Strategi saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik, yang jauh lebih lengkap dari biasanya. Oke, setelah itu media-medianya juga menurut saya menggunakan media konkret yang mudah dipahami oleh siswa seperti buku, itu Bu Hera. Oke. Terkait dengan strategi yang tadi pengembangan kompetensi sosial emosional bagaimana Bu? Itu yang tadi ya. Saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas. Itu kan mengembangkan kemampuan saya dalam menata emosi seperti itu Bu. Kemudian dalam menggunakan benda-benda konkret Bu, seperti itu ya. Oke, terus yang saya tangkap tadi dari awal pembicaraan kita ya Bu ya, kan Bu ya tadi menyampaikan bahwa adanya perbedaan LPPD juga Bu. Nah itu bagaimana Bu? Di sini nanti saya akan menyiapkan lembar kerja Bu, yang tadi saya sebutkan, baik itu yang menantang ataupun yang mudah bagi siswa-siswa yang cenderung kurang. Nah, itu kan di sini saya belajar untuk bisa mengontrol emosi saya. Di situ juga saya menyiapkan media-media itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi dari yang Bu yang sampaikan tadi kan ada beberapa yang perlu saya garis bawahi ya. Untuk yang bagaimana cara kita mengontrol emosi ya Bu ya. Jadi memang siswa itu kalau semua apa-apa yang diberikan itu mengikuti gurunya, itu kan tidak bisa ya Bu, karena memang karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Nah jadi bagus sekali Bu sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang akan diberikan. Terkait dengan ini, di sini saya menangkap dalam pembelajaran diferensiasi itu, yaitu tentang diferensiasi konten ya Bu ya. Jadi bahan ajarnya yang berbeda seperti itu. Kemudian nanti juga ada diferensiasi proses ya Bu ya. Tadi dengan menghitung keliling lingkaran kan, yang diameternya yang mudah, kemudian ada yang diameternya yang menantang, yang sulit untuk dipahami siswa. Oke, sip ya Bu ya. Bagus sekali, nanti insya Allah akan saya bantu Bu ya dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini di kegiatan observasi. Semoga nanti Bu ya setelah kegiatan ini selesai, ketika observasi selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah, kemudian rencana pengembangan diri Bu ya untuk jangka panjangnya itu.
bagaimana dari kegiatan ini gitu ya Bu ya. Untuk terlaksananya kira-kira Bu ya siapnya kapan nih? Oh, besok Bu. Besok ya, berarti besok tuh hari Jumat ya Bu ya. Siap, nanti saya lakukan observasi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya sekali lagi, dan semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi. Oke, siap. Demikian kegiatan supervisi kucing dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra observasi dengan rekan saya yaitu Ibu Yatima SPD hari ini. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar matematika tentang lingkaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nanti kita akan menghitung bagaimana caranya hitung keliling lingkaran. Coba Ibu pengen tahu dulu unsur-unsur lingkaran. Bertanya tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama apa? Titik pusat. Apa titik pusat itu? Iya, yaitu titik yang berpusat, lingkaran terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini di sini titik pusat tengah-tengah lingkaran. Coba dipegang dulu alat peraganya. Ya, ini yang namanya titik pusat. Yang kedua, apa Je? Jari-jari lingkaran. Siapa yang bisa jawab? Baca tangan. Ayo sambil lagi dulu. Ya, yaitu jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Ini jarak antara ini ya, titik pusat dengan dengan apa? Dengan jari-jari lingkaran.
Ada berapa? Ada 16. Diameter piring ini ada 16 cm. Ya, ada berapa, Jen? 16. Tutup gelas. Ini lebih kecil ya, kalau tadi piring kan agak besar lingkarannya. Kalau sekarang gelas lingkarannya lebih kecil, akan diukur diameternya sama kelilingnya. Siapa yang mau maju? Mau bantu Ibu? Ayo. Mana sini maju Wanda? Ya, Wanda akan mencari berapa diameter diameter sebuah cukup gelas. Oh, ini garisnya. Berapa diameternya? Berapa senti? Pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Misalnya. Dari angka 0. Yuk, cara begini ya. Ada berapa? 8 cm. Itu diameter tutup gelas. Dan sekarang akan menghitung kelilingnya berapa? Ya, kelilingnya berapa? Ini pakai tali rapia dulu biasa ya. Kita menggunakan tali rapia kalau sudah diketahui baru diukur dengan penggaris. Ada ini namanya. Ada 26 cm. Yo, sekarang Ibu silakan Ibu lagi, Bang. Bisa? Sudah selesai semua? Apa lagi? Bisa. Pilih ya. Nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya benar apa salah? Ya, benar. Yang kedua. Benar apa salah? Ya, sekarang nomor 3. Jadi pilih. Sini, ayo maju. Nah, maju.